makan itu pop mie dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas. Habis makan itu terus muntah. Tapi berarti frekuensi makan mie instan juga sering nih Mbak ya? Iya betul, sering sekali. Berapa kali Mbak? Sehari itu bisa 2 kali. Nggak makan nasi. Awal dari RSUD Caruban itu didiagnosa apa aja Mbak? RSUD Caruban masuk itu gagal ginjal dan paru-parunya itu penuh air dan jantungnya juga bocor. Iya, jadi itu anak berapa belas tahun? Berapa? 13 kena apa? Apa ginjal ya? Jantung. Hah? Jantungnya bocor. Yang itu benar stadium 5. Kita seringkali dengarnya stadium 4 kan, paling tinggi kan. Ini tinggi banget loh. Baru umur 13, gara-gara kebanyakan makan mie instan tiap hari dan minum-minuman yang seperti ini kita tayangkan. Iya. Ini cara bikin minuman saset saudara, minum-minuman yang pakai ya, fruit juice. Aduh, nah kasih warna ya. Ya. Cetak, tutup, masuk pasaran, masuk kulkas di toko-toko, lalu saudara minum seger nampaknya ya. Nah, yang perlu kita perhatikan makanan-makanan, minuman-minuman saset seperti itu. Nah, kita dengarkan sekarang dari seorang yang sudah selamat dari stroke, apa yang dialaminya ketika dia mengalami stroke. Supaya saudara sangat berjaga. menyiksa, stroke itu tidak menyenangkan. Di tahun 2021 saya mengalaminya, pecah pembuluh darah dan ada tanda-tandanya. Pada saat itu perut saya gendut, ya, obesitas, Kurang lalu keras. gampang sekali lelah, terjadi craving, mainnya makan terus gurih dan manis. Namun pada saat mulai terjadinya stroke, yang harus Anda perhatikan adalah suka terjadi tik pada wajah. Terusnya mata suka berkedut, lalu terjadi kebas, artinya tidak bisa terasa lagi pipi, sering kesemutan. Nah, itu tanda-tanda, dan saya tidak hiraukan itu sampai akhirnya puncaknya saya mengalami kelemasan pada tangan kiri saya dan akhirnya saya terjatuh. Di saat saya terjatuh, mata sudah tidak bisa melihat dengan jelas. 1,5 meter sudah tidak bisa lagi melihat wajah, ya, sangat burem. Terus kuping ini seperti ada suara dengingan, wing, kanan kiri nggak bisa lagi mendengar. Lidah ini sudah pelok, ini sudah ketarik, mata sudah ketarik, seperti ngomongnya kalau lidah ini hanya dengan tenggorokan, akan seperti itu. Nah, stroke ini setiap tempat terjadi berbeda-beda, ada yang di jantung, ada yang di ginjal, ada yang di otak seperti yang tadi dijelaskan tadi. Dan tanda-tandanya juga berbeda-beda. Jika Anda mengalami tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, maka segera ambil sikap secepatnya, berubah pola hidup, pola pikir, pola makan, pola olahraga. Insya Allah Anda tidak akan berlanjut ke dalam keadaan stroke. Semoga membantu. Iya, jadi ubah pola makan, pola hidup, pola olahraga, dan sebagainya. Baik, saudara belajar sedikit? Ya, saudara belajar ya. Sekarang kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, tetapi mereka sudah menyelesaikan tugas mereka. Dan tugas kita di dunia ini masih ada, masih sisa, dan sebelum nanti kita sendiri dibicarakan orang, kita membicarakan dia mati, neng kono mati, neng kene mati, kita nggak tahu kapan kita dibicarakan. Oh, kayak mati, ya ada saatnya. Dulu waktu mami papi kalau ngabarin, kalau saya telepon, gimana mam? Lalu mami cerita, oh bu kayak mati, ibu Murni bukan bu Murni, Murni kayaknya lebih dulu atau
kacek dikit ya sama Mami ya. Hai mati, iki mati. Wow, saya mikir nanti giliran orang ngomong kita mati, ya kita nggak memikirkan, lebih baik kita pikirkan, kita siapkan diri kita sebelum kematian atau sebelum rapture, kita diangkat, kita siapkan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Untuk waktu yang sisa ini saya ingin bicara mengenai bagaimana kita harus belajar taat kepada firman Tuhan, bagaimana kita harus mendengar firman Tuhan, artinya mendengar seruan Tuhan, bahasa Tuhan, kita belajar taat. Ya. Ada sebuah kisah yang luar biasa bagaimana sekali-kalinya dalam sejarah seekor keledai bisa berbicara. Bicara kepada siapa, saudara? Kepada nabi. Kepada seorang nabi yang bernama Bileam. Nabi kok sampai diomongi sama keledai. Nah, keledai ini merupakan evangelis. Evangelisnya Bileam, ya. Karena nggak ada yang bisa ngomongin nabi dengan kapasitas yang hebat, bisa mempengaruhi raja-raja, suaranya didengar oleh pemerintah-pemerintah, raja di seberang sana pun bisa tahu dan manggil dia untuk suatu urusan kenegaraan. Nah, kita belajar dari Bilangan 22. Ya, Bilangan 22 kita belajar yang pertama, Bileam itu anaknya Beor. Ya. Bilangan 22 ayat 5, lalu dia hidup di dekat sungai Efrat. Dia sangat dihargai oleh orang-orang Moab, orang Midian sebagai tukang tenung. Sebagai tukang tenung. Sebagai dukun. Loh. Padahal ini nabinya Tuhan. Kalau dibilang dia nabi di sana ya, nabinya Tuhan. Gak ada ditulis nabinya siapa, tetapi dia bisa mendengarkan suara Tuhan, nantinya juga dia akan dengar suara Tuhan lagi. Saat dia dengar-dengaran. Jadi kenapa dibilang nabinya Tuhan? Karena waktu dia diminta sama Raja Balak, dia datang berdoa dan dia dijawab oleh Tuhan. Jadi ini nabinya Tuhan. Gini saudara, nantinya akan timbul nabi-nabi palsu di dunia ini. Dan sudah ada banyak nabi-nabi palsu. Tetapi kenapa mereka bisa disebut palsu? Awalnya mereka nabi beneran. Ya, seperti Bileam ini, dia nabi beneran, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kemudian lama-lama jadi melenceng-melenceng karena apa? Karena dia suka upah. Suka upah, suka uang, mengingini uang, mengingini harta kekayaan. Hati-hati jikalau kita ini dalam kehidupan kita yang kita kejar adalah uang. Saudara sebagai anak Tuhan yang saudara kejar harus kerajaan sorga dan kebenarannya. Saudara kerja dengan baik, nanti saudara akan diberkati. Saudara jujur, saudara murni, saudara taat, maka saudara akan diberkati. Ya, tetapi
jikalau kita fokus kita duit terus, maka kita akan terjerat. Karena mamon itu jahat sekali, dia bisa menjerat siapa yang mencintainya. Pertama dikasih, dilulur dulu dengan uang. Lambat laun diseret-seret, lambat laun dia akan dihancurkan oleh uang itu. Mari kita baca Bilangan 22 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan, nanti saudara baca ayat berikutnya. Ini adalah Raja Balak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor yang di tepi sungai Efrat, tinggalnya di tepi sungai, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Silakan. Iya, di sini dikatakan bahwa sedemikian hebatnya dia punya kuasa sehingga yang diberkati orang akan diberkati, yang dia kutuk orang akan terkutuk. Hebat enggak? Kalau dia ngomong saja, dasar anjing, wah jadi anjing. Oh, ngeri. Ya, siapa di sini yang suka ngomong anjing? Kalau belum dipanggil jadi nabi, maka kata-katanya tidak berkuasa, hanya akan memperburuk keadaan dia. Karena kata-kata yang seperti itu jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ya, siapa yang suka misuh akan kembali kepada dirinya sendiri, mengotori dirinya sendiri, menajiskan dirinya. Nah, dikatakan bahwa siapa yang dikutuk, kena kutuk, itu sebabnya si Raja Balak ini datang kepada dia. Karena apa? Dia ketakutan banget dengan bangsa Israel yang udah siap menyerang dia. Iya. Ini begitu luar biasanya sampai raja di seberang sana datang memanggil dia. Dia datang bawa dia suruh pasukannya, pasukan awal, hadiahnya masih dikit, ya. Tetapi sampai presiden itu, saudara ketahuilah, presiden dan raja-raja itu suka banget dengan orang-orang yang berkuasa secara alam roh. Ya, banyak kalau saudara dengar, ya kita nggak tahu presiden yang mana, mungkin ada segitunya. Jadi mereka walaupun mungkin pakai uang politik, tetapi mereka tetap butuh dekengan rohani. Itu yang terjadi. Ya. Saya sama satu orang nabi pernah diminta juga untuk berdoa bagi pejabat petinggi. Jadi khusus, nggak ada CCTV, nggak ada rekaman kamera, nggak ada sorotan publik, nggak ada viral-viral yang nggak bisa diviralkan karena di kamar. Mereka suka bertanya, itu yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin rohani itu
posisinya di atas mereka. Ini kita juga belajar bahwa Raja Balak sampai minta didoakan, dikutuk musuhnya oleh Nabi Bileam. Wow, ini luar biasa. Nah, kita tahu Raja Daud juga selalu minta petunjuk. Pertama dia diangkat oleh Nabi Samuel, kemudian dia kalau ada perkara dia lari ke Samuel. Lalu berikutnya dia pergi, dia minta Nathan untuk menjadi nabinya. Setiap kali dia mau bergerak dia minta Urim atau Tumim. Ya, selalu dia nggak mau berjalan sendiri, kecuali waktu dia mau tidur sama Batsheba. Dia nggak minta Urim dan Tumim. Nah, di sini kita belajar bagaimana ternyata orang-orang pemimpin-pemimpin rohani itu berada di atas. Saya pernah ada seorang bapak, dia sangat powerful, dia sangat kaya raya, dia kaya banget. Dia minta dimuridkan oleh saya dan akhirnya saya muridkan dia sama teman-temannya. Kalau ada persoalan, dia akan ngirim laporan ke saya. Lalu dia kirim supirnya pakai Mercedes-Benz datang di rumah kontrakan saya yang seuprit. Lalu dia kirim suratnya ditulis rahasia. Disegel, hanya ketemu saya, dia minta diberikan kepada saya baca, dia minta itu saya doakan tumbangin tangan. Ya. Kemudian dia punya gunung itu, gunung berjentrek-jentrek gitu ya. Kalau saudara tahu, saudara pernah ada yang dengar nggak kota namanya Bethlehem? Bethlehem? Ini versi Indonesianya, Bethlehem. Ada itu. Kolonodale. Nanti saudara coba buka peta, ada itu. Jadi saya gini ceritanya. Kalau satu kali dia bilang, Mac, aku punya persoalan nih, tukang-tukangku itu pada jatuh lah, nanti alat beratnya rusak lah, karena kan itu butuh alat berat untuk ngeduk dan motong marmer itu ya. Kemudian saya doa, tanya Tuhan, cari Tuhan. Tuhan bilang, Bapak harus ke sana. Wah, nggak mau aku, jauh banget. Gitu. Oh, ya nggak bisa. Ada namanya take your position. Bapak harus ke sana, harus mengambil posisi Bapak di sana. Itu aja, take your position. Dia bilang nggak mau. 2 bulan, 3 bulan, lebih rusak lagi. Dia teriak sama saya, Meg gimana ini? Saya bilang jawabannya tetap take your position. Ya wes, aku mau ke sana. Angger mbek kamu. Loh, saya bilang kok sama saya, ya Bapak sendiri aja. Enggak, pokoknya sama kamu. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang, pergi. Oke, pergi. Akhirnya saya pergi, saya bawa sekretaris saya, perempuan, dia juga bawa direktur dia. Dan kami pertama mendarat di satu pulau, pakai pesawat, kemudian harus dilanjutkan dengan mobil, lalu nginep 1 malam lagi di satu pulau, di satu kota, lalu kami naik mobil lagi. Sampai ujung sana kami dijemput pakai speedboat 2 jam lagi. Dari 2 jam sampai sana kami dijemput truk gede banget yang naik ke gunung. Dan selama
itu sebelumnya waktu bangun pagi-pagi dia bilang istrinya datang sama dia, istri saya tuh harusnya mau ikut Mac tapi nggak jadi karena flu berat. Terus istrinya bilang gini, Mac ini loh saya hari ini pagi ini dapat ayat take your position persis dalam 2 Tawarik 20. Take your position, benar kamu bilang 2-3 bulan lalu. Ya benar, saya nanya Tuhan. Tuhan ada jawaban itu. Harus ke sana gitu ya. Sampai di sana saya doa keliling. Nah, pagi itu lucunya itu saya bisa gatelan badan saya. Wah, kenapa ya kok gatel ya? Langsung saya doa dalam roh sepanjang jalan. Kalau saya diajak ngomong, saya gantian minta sekretaris saya yang doa, saya ngomong. Ya, jadi perjalanan 2 hari itu sampai dia geleng-geleng, ini bos nih. Kamu ini doa terus. Lah ya, ini peperangan rohani. Ya, sampai akhirnya kami tiba di sana, itu tukang-tukang itu kumpul. Saya lihat, wow, marmernya ya sudah dipeceli, sudah dijual, sudah dikasih ke beberapa gereja, sudah wah luar biasa. Nah, tiba-tiba itu waktu kumpul, itu tukang-tukang tuh bilang gini, Pak, kami ini kayak gini nih keadaannya nggak baik, bisa nggak didoakan oleh ibu itu? Tukang-tukang ini salah satu pembicaranya nuding saya, bisa nggak didoakan ibu itu? Padahal mereka nggak tahu siapa saya. Dan saya pakai topi, pakai jaket, ya karena kan perjalanan jauh. Pakai kacamata hitam, ini bapak-bapak ini rohnya nyambung. Saya bilang boleh, saya doakan. Waktu sebelum saya doakan, saya nanya, mau terima Yesus enggak? Wah, si bos ini takut. Jangan ngomong gitu. Jangan, nanti. Bilang, tenang aja bos, tenang. Akhirnya mereka pada angkat tangan terima Yesus. Saya doakan, wow luar biasa. Dan kami pulang. Waktu kami pulang naik speedboat lagi, saya noleh ke belakang. Wih, itu gunungnya itu taruhlah gunung dari sini ke sana ya. Panjang, masih panjang banget lah sini sana. Itu yang dikerjakan dari jauh baru sak gigi tengah kanan. Itu saya bayangannya gitu. Baru sak gini, sak gigi tengah kanan. Itu 7 turunan nggak habis kira-kira. Kayaknya luar biasa. Terus lagi pulang, berapa saat kemudian dia hubungin saya, Matt, aku ini ada bisnis besar. Apa ya? Konglomerat besarnya. Kamu datang sama aku ya, pergi sama aku, kamu bawa mamimu atau adikmu. Saya doa. Maaf Pak, Tuhan bilang nggak boleh. Wah tolonglah kamu di kamar aja sama mamimu. Maaf, Tuhan bilang nggak boleh. Bapak pergi sendiri aja. Tuhan bilang nggak boleh. Jadi saya diem aja. Nah ini kita lihat si Bileam ini luar biasanya. Mereka datang untuk minta Bileam untuk mengutuk, bukan untuk doain, untuk mengutuk. Terus Bileam nanya sama Tuhan. Dia bilang nanti dulu saya doa. Kayak saya, nanti dulu saya doa. Tapi saya nggak diminta untuk ngutuk, saya diminta untuk doain gunung. Ya. Dia berdoa saja untuk ngutuk, itu salah. Ya. Untuk berbuat salah tidak perlu doa. Ya, Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan aku kawin sama dia. Loh,
kawin sama dia piye toh? Jelas-jelas dia masih ada yang punya kok. Dia belum macam-macam lah. Lah kok sudah mau minta kawin sama dia doa. Orang tuanya sudah tidak setuju. Tuhan bikin hati orang tuaku setuju. Loh, mau bisnis tidak betul. Tuhan, aku berdoa, aku minta tanda. Gak ada itu. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melanggar firman aja, gak usah didoakan. Saudara gak usah doa. Saudara harusnya sudah peka, sudah tahu firman Tuhan. No is no. Ya, no is no. Jadi jangan sampai negosiasi sama Tuhan. Nah dia ini nego sama Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi, Tuhan bilang no. Kemudian datang lagi, oke. Pegawainya si Raja Balak ini dengan hadiah yang lebih besar, dengan kedudukan yang lebih tinggi. Dia nanya lagi sama Tuhan, Tuhan boleh enggak Tuhan? Loh, kok nanya lagi? Ya jelas Tuhan bilang jangan. Tapi kalau saudara nanya berulang kali, Tuhan bilang karepmu. Ini dia nanya ketiga kalinya, dikasih hadiah yang lebih gede lagi, rupanya dia ngelirik hadiahnya yang dibawa. Waktu dia keluar, rumahnya diketok, lalu dia lihat bawaan kuda, onta, keledai, hadiah-hadiah itu gede banget. Dia hatinya deg-degan juga, pengen juga, tergiur juga. Dia mikir nanti aku punya ladang-ladang, aku punya hamba-hamba laki dan perempuan, aku punya rumah yang lebih gede, aku menikmati ini dan itu, aku ini dan itu. Wow, padahal awalnya dia berkata, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak, seistana penuh katanya, aku tidak akan mau berbuat apapun, aku tidak akan pergi. Tetapi kemudian karena ketiga kalinya dia nanya sama Tuhan, Tuhan bilang, lungo karepmu. Akhirnya dia pergi. Saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan dia itu jodoh saya bukan si Tuhan. Gak ada jawaban dari Tuhan. Saya ngomong sama papi mami, pap mam, ini coba papi doalah. Apakah benar ini yang Tuhan sediakan buat saya? Itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Wes papi percaya gitu. Loh jangan gitu, doakan dulu. Saya yang ragu malah minta doa karena saya doa gak ada jawaban dari Tuhan. Semuanya udah bagus. Dia ada titel-titel teologi, dia pinter khotbah. Wah, sudahlah. Tapi saya enggak buta, saya hamba Tuhan, saya nanya sama Tuhan, hamba. Jadi saya ini miliknya Tuhan. Walaupun orang tua saya ngomong kawino, tapi saya ini tanya Tuhan serius. Ya, waktu tanya Tuhan enggak ada jawaban, wah piye ini ya. Dia sudah ngebet, sudah maksa, ayo kapan cari cincin. Aduh, lemes aku. Dan akhirnya ya cari cincin. Jalannya gini mau cari cincin. Akhirnya kami cari cincin. Aduh Tuhan iki piye? Cincinnya api. Tapi hatimu Tuhan nyatakan. Tuhan luar biasa, bicara sama saya di detik-detik hampir. Wah, wes ngitung kalau rumah di sini biayanya berapa, rumah di sana biayanya berapa, kamu pengen mobil apa, semua udah disiap.
hampir disiapkan. Wah, deg-degan, tapi karena saya nanya Tuhan, Tuhan rescue saya. Yang kelihatan baik di depannya, belum tentu nanti pas kawin. Itu kehendak Tuhan. Malah keloro-loro, malah, ya, tanya aja sama banyaknya suami istri di sini. Wah, itu namanya rahasia di balik cinta. Persoalan demi persoalan, ya. Kekerasan demi kekerasan, kata-kata yang keras, sifat-sifat yang nggak berubah, teriakan-teriakan emosi dan masih mertua dan sebagainya. Ya. Nah, kalau nekat, nah ini Bileam ngedrel terus sama Tuhan dan Tuhan bilang lungo, karepmu tanggungan dewe, tapi Tuhan di jalan baik. Ini yang terjadi. 21, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Dia pergi pagi-pagi. Tetapi, jangan main-main, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Jadi kalau Tuhan gak setuju di jalan iso macam-macam terjadi. Waktu Musa itu disuruh Tuhan, Musa selamatkan bangsamu itu. Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak pandai bicara, Tuhan aku kan gini-gini itu. Tuhan bilang aku kasih mujizat di tanganmu, ayo pergi. Ya udah, waktu pergi di tengah jalan Tuhan juga mau bunuh dia. Jadi kalau Tuhan ngomong no is no. No is no. Percuma negosiasi sama Tuhan. Percuma. Nego sebagai manusia, saudara mau nego sama Tuhan, Tuhan sudah bilang no, lebih baik no. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah Tuhan ngutus malaikatnya di jalan sebagai lawannya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, keledai ini takut, dia menyimpang. Waktu menyimpang ditabok sama Bileam, lalu jalan lagi, jalan dipepet sama malaikat, tabok lagi, bang! Sampai ditabok, kemudian Tuhan membuka mulut keledainya. Ini sekali-kalinya Nabi eyel-eyelan sama keledai, lucu tak? Orang kalau sudah tidak taat sama Tuhan itu bisa dungu, lebih dungu dari keledai. Tak kandani saudara. Jangan sampai kita nggak taat sama Tuhan. Kita bisa sak goblok-gobloke, ya dungu. Lalu keledainya ini dibuka mulutnya sama Tuhan, dia bilang, kowe ngapa toh? Kok kowe mukul aku? Kok kowe ngeplak aku? Dijawab lagi, bukannya kaget, sejak kapan kamu bisa bicara? Harusnya gitu, mulut kamu, lihat lidah kamu, makan apa tadi kok bisa bicara? Bukannya kaget, malah dibilang, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya aku ada pedang, pasti ku bunuh kamu. Loh, wah ini kalau orang tidak taat, dilokke malah nantang. Emosi, ya siapa yang suka emosi ini kalau dilokke bojone, wis mau jolung, sakarepku to. Sing tuku mobil aku
wis nyentuh motor aku. Duitku dhewe. Loh. Hati-hati ya. Nanti mulutnya kucing saudara bisa bicara loh. Nah, terus keledainya bilang gini, aku kan keledaimu toh, mbok tunggangi sejak aku muda, apa pernah aku gini? Ya enggak pernah. Nah, mulailah Tuhan bukakan mata Bileam, dan Bileam kaget lihat malaikat Tuhan sudah di situ. Malaikat Tuhan bilang gini, kamu tuh Jano, meh tak bunuh kamu. Kamu pikir keledaimu itu yang kamu mau bunuh, tapi kamu seharusnya yang aku mau bunuh. Kalau orang tidak taat sama Tuhan itu sampai Tuhan gregetan saudara. Dan Tuhan berkata, kamu itu, jalanmu itu, jalan menuju kebinasaan. Mengingini uang, ya, tidak taat sama Tuhan, mau pergi ngutuk, itu adalah jalan kebinasaan. Pagi hari ini kita belajar saudara untuk taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita bandel, jangan sampai kita ngeyel, kita keras hati, kita mau-maunya sendiri sehingga Tuhan harus turun tangan. Tuhan harus mengirimkan evangelis keledai. Ya. Saya dulu tambah sedikit. Pacaran sama orang tadi, pacarannya nyembah Tuhan dong ya, hamba Tuhan. Yo, kita pergi ke Padang, bawa gitar, nyanyi di Padang, Padang terbuka, bawa gitar. Oh sudah nyanyi, akhirnya selesai, nggak ada apa-apa, nyanyi. Kemudian kami masuk mobil mau pulang, mundur, krek. Apa itu? Saya tak midun, walah, gitare keplenyet. Loh, nyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi Tuhan ngasih ranjau. Gitar loh, iso keplenyet yang buat nyembah Tuhan loh, iso kretek gitu. Kira apa nyangkut sarang pohon. Ya. Kita belajar. Dengar-dengaran sama suara Tuhan. Dengar-dengaran sama kemauannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang no is no. Ya puji Tuhan. Mari kita berdoa.